GLB dan GLBB. Oke, kita langsung saja. Pertama tentang konsep gerak. Benda itu dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda bergerak pasti melalui suatu lintasan. Yang pertama ada lintasan lurus, kemudian ada lintasan melingkar atau parabola, dan ada lintasan tidak beraturan. Nah, di sini kita akan khusus belajar tentang lintasan yang lurus. Benda dapat dikatakan bergerak lurus, itu pasti melibatkan yang pertama, waktu, lambangnya T, satuannya jam, menit, detik. Jadi kalian ingat kembali tentang satuan-satuan yang kalian pelajari di kelas 7. Jarak, ini lambangnya S, satuannya kilometer atau meter. Kemudian ada kecepatan. Nah, ini adalah turunan dari waktu dan jarak menghasilkan kecepatan, satuannya meter per sekon. Atau biasa kita tulis dengan M per S. Oke. Ibu memiliki ilustrasi, coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Perhatikan bola yang bergerak. Oke, dia berpindah, menempuh lintasan tertentu. Nah, ini yang ditempuh oleh bola, kita sebut dia sebagai jarak. Sedangkan posisi awal, posisi akhir, dia melewati pergeserannya ini kita sebut sebagai perpindahan. Bu, apa sih bedanya jarak dengan perpindahan gitu ya? Oke, kita bahas sekarang. Nah, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi keseluruhan gerak bola tadi itu kita hitung dia sebagai jarak. Sedangkan perpindahan ini adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhirnya saja. Tadi bolanya kan pindahnya mepet. Jadi itu saja yang kita anggap sebagai perpindahannya. Oke. Nah, ini Ibu ada gambar ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Oke, ini rumah, ini sekolah. Oke. Kita anggap si Jungkook ya. Oke. Jungkook dia berjalan dari rumah ke sekolah. Berapa jarak yang ditempuh oleh Jungkook? 1 kilometer ditambah dengan 1 kilometer. 2 kilometer. Oke. Sekarang Jungkook berjalan lagi dari rumah ke sekolah. Berapa perpindahan yang dilakukan oleh Jungkook? Sama, dia pindah sejauh 2 kilometer. Sekarang kondisinya kita rubah. Jungkook berjalan dari rumah ke sekolah. Kembali lagi ke rumah. Berapa jarak yang ditempuh oleh Jungkook? Jaraknya adalah 4 kilometer karena dia bolak-balik. Sedangkan berapa perpindahan dari rumah ke sekolah kemudian ke rumah? Perpindahannya adalah 0 kilometer. Kenapa? Karena posisi awalnya di rumah dan posisi akhirnya juga di rumah. Jadi dia tidak melakukan perpindahan. Gerak lurus kita bedakan dia menjadi dua. Ada namanya gerak lurus beraturan atau GLB dan ada namanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke. Pertama kita akan mempelajari tentang GLB. Nah, ini ada ilustrasi seorang atlet yang sedang berlari. Di waktu 0 sekon, dia menempuh jarak 0, belum melompat atau berlari, 2 sekon 10, 4 sekon 20, 6 sekon 30 meter. Dari waktu dan jarak yang ditempuh, kita dapat menghitung kelajuannya dengan membagi jarak dengan waktu. Ini Ibu tampilkan rumusnya, nanti kalian boleh catat
atau kalian pause dulu video ini, kemudian kalian screenshot atau kalian langsung catat, silahkan. Nah, ini rumusnya, P itu kelajuan, S jarak, T itu waktu. Nah, keterangan juga sudah Ibu lampirkan. Nah, Ibu punya gambar GPS pada mobil atau yang sering kita pakai itu namanya Google Maps ya, itu sama. Jadi GPS ini sistemnya dia mengukur kecepatan. Ingat, kecepatan ini hubungannya dengan perpindahan. Kalau tadi jarak, kalau yang ini perpindahan. Rumusnya sama, hanya saja dia yang berbeda. Kalau tadi jarak, yang ini kita menggunakan perpindahan. Apa sih kesimpulannya? Jadi kelajuan kita bisa anggap dia adalah mengukur jarak. Kemudian kecepatan dia adalah mengukur perpindahan. Rumusnya sama, hanya saja kalau kalian menghitung kelajuan, kalian S-nya pakai jarak. Kalau kalian menghitung kecepatan, S-nya kalian pakai perpindahan. Itu aja bedanya. Untuk catatannya di sini Ibu kasih keterangan. Gerak lurus beraturan atau kita sebut dia GLB tidak terjadi perubahan kecepatan atau kelajuan. Atau kecepatan atau kelajuannya konstan atau tetap. Jadi dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi berapapun kecepatan dia, segitu tetap atau konstan. Oke, Ibu punya contoh soal satu untuk GLB. Jimin mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 50 sekon. Berapa kelajuan sepeda Jimin? Untuk mempermudah kalian menjawab soal, kalian buat diketahui dulu. Cek di soalnya ada keterangan apa. Jarak pasang lambangnya S, jaraknya 100 meter. Waktunya 50 sekon. Nah, yang ditanya kelajuan. Ingat, kelajuan itu hubungannya adalah dengan jarak. Pasang rumusnya, S per T, masukkan angka, hitung. Jadi kelajuan sepedanya Jimin adalah 2 meter per sekon. Sekarang kita lanjutkan ke gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dia sebagai GLBB. Dan di sini perbedaan GLB dengan GLBB. Kalau tadi di GLB tidak terjadi perubahan kecepatan, di GLBB itu terjadi perubahan kecepatan. Perubahan yang seperti apa? Nah, di GLBB itu ada GLBB dipercepat. Jadi dipercepat ini maksudnya kecepatannya semakin besar atau semakin cepat. Kemudian ada GLBB diperlambat. Ini artinya kecepatannya semakin kecil atau dia semakin lambat gerakannya. Ini ada gambar ilustrasi lagi, Ibu dapat di buku paket kalian. Perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Jadi saat menjauhi lampu hijau, duluan ya, ini menjauhi lampu hijau. V0 ini adalah kecepatan awal, PT ini kecepatan akhir. Jadi awalnya dia diam, udah hijau dia jalan. Jadi semakin cepat atau kita sebut dia dipercepat. Kemudian kalau mendekati lampu merah, awalnya dia bergerak. V0-nya dia bergerak. PT-nya dia berhenti. Jadi dia itu diperlambat karena dia cepat terus diperlambat akhirnya berhenti. Posisi diam itu artinya kecepatannya 0 km. 0 km artinya bendanya tidak bergerak atau diam di tempat. Oke, kita lanjut ke pada istilah GLBB ada istilah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ibu berikan rumusnya langsung. Jadi percepatan itu lambangnya adalah A kecil. Rumusnya selisih kecepatan per selisih waktu. Kita sebut dia sebagai percepatan. Selisih kecepatan ini kita bisa jabarkan dia menjadi
Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu yang ditempuh. Keterangannya juga sudah Ibu lampirkan. A itu percepatan, satuannya meter per sekon, delta P, delta T, PT, dan V0. Silakan anak-anak catat. Oke, ini contoh soal. Taeyong mengendarai motor dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik, kecepatan motor Taeyong menjadi 10 meter per sekon. Hitunglah berapa besar percepatan motor yang dikendarai Taeyong. Sama seperti tadi, kita buat dulu lambang-lambang atau komponen yang kita ketahui dari soal. Kita dapat V0, kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik, kita dapat waktu di sini. Pasang T sama dengan 5 detik. Kemudian, kecepatan motor Taeyong menjadi 10 meter per sekon. Itu artinya kecepatan akhirnya 10 meter per sekon. Awalnya 5 meter, akhirnya 10 meter. Hitunglah berapa percepatan motor yang dikendarai Taeyong. Oke, percepatannya A. Kita tulis rumus dulu. A sama dengan PT min V0 per T. Masukkan PT-nya 10, V0-nya 5, T-nya 5. Oke, kita dapat hasil A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi motornya Taeyong yang awalnya cuma 5 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon, itu artinya kecepatannya dia bertambah. Bertambahnya lagi berapa? Lagi 1 meter per sekon kuadrat. Sampai sana bisa dipahami? Oke. Jadi sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan ke Ibu di Google Classroom, bisa di kolom komentar juga. Nanti kita bahas bersama. Oke? Sampai jumpa.